Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Istikad Husada Garut. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai tempat terapi jiwa ini. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menanyakan latar belakang berdirinya tempat ini seperti apa, Pak? Latar belakangnya, dulu almarhum pimpinan Mushola Darul Iman Rancabango ini waktu sebelum dia menikah masih di daerah Samarang, kan aslinya orang Semalang. Dia tuh punya saudara mengidap gangguan jiwa. Maka dari itu dia tuh tersentuh hatinya, pengen belajar ilmu supaya menjadi syariat, bisa menyembuhkan. Kalau hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Makanya dari itu alhamdulillah dia tuh menimba ilmu dari Tasikmalaya, di Cideng 2 Tasikmalaya, sehingga setelah dia diberi ilmu sama Allah tahun 91 kalau nggak salah dia mulai mendirikan Mushola Darul Iman di Rancabango. Awal mulanya langsung di sini apa di mana? Kalau awal mulanya dari rumah yang sebelah sana, berhubung semakin di sini pasien semakin banyak, terus tempatnya nggak memadai. Alhamdulillah Pak Haji memohon sama Allah pengen tempat yang lebih luas. Alhamdulillah dikasih di ini tempat. Makanya tahun 2007 kalau nggak salah pindah dari sana ke tempat ini. Dan yang berikutnya Pak, kalau sekarang pasiennya ada berapa orang? Kalau sekarang tinggal 36. Kebetulan minggu-minggu kemarin tuh banyak yang pulang. Kalau biasanya alhamdulillah melebihi di angka 40 lebih. Untuk saat ini tinggal 36 orang, perempuan tinggal 6 orang, yang laki-lakinya 30 orang. Nah, dan untuk yang berikutnya lagi Pak, apa manfaat dari terapi jiwa di sini? Kalau manfaatnya memang banyak. Di satu sisi manfaatnya kita tuh belajar mendekatkan diri sama Allah. Syariatnya kita membaca ini doa, kita punya niat mendekatkan diri sama Allah, terus kita tuh niat tobat sama Allah. Soalnya penyakit kepunyaan Allah, sehat juga punya Allah. Jadi kalau kita pengen sehat berarti kita harus mendekati orang yang punya sehat, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jadi kunci utama. Kalau terapinya di sini ada terapi apa saja Pak? Kalau secara terapi metode pengobatan gitu ya, kalau di sini paling utama dzikrullah, membaca ini doa, dzikir setiap pada sholat asar, maghrib, isya, subuh sama duhur. Terus belajar dzikir kalau duhur sampai jam 1, ini 1 jam. Kalau asar setengah jam dipakai dzikir, yang setengah jam lagi dipakai untuk belajar ilmu-ilmu yang lain seperti bab wudu, sholat, praktek dan bacaan wudu, praktek dan bacaan sholat itu dipelajari di sini. Dari kalau sholat rukunya, sujudnya, terus duduk di antara 2 sujud gimana itu dibelajar di sini. Wudu, tata cara kita niat, terus bacaan-bacaan setiap kita membasuh sekujur anggota tubuh itu ada bacaan. Nah itu dibelajar lagi di sini. Untuk tindakannya, misalkan tadi kan zikir ya. Iya. Selain zikir ada apa lagi Pak? Selain dzikir, memang kalau secara untuk kesehatan jasmani, tiap pagi kalau cuacanya bagus, di sini juga ada senam supaya secara jasmaniahnya sehat. Jadi kalau jasmaniah kita sehat, insya Allah mendorong untuk secara rohaniahnya juga bisa sehat. Kalau cuacanya bagus, kalau misalkan hujan mah enggak olahraga. Jadi olahraga sama senam. Iya, kan untuk yang dimandiin itu Pak, Ya. untuk dimandiin hari Kamis sama Hari Kamis pada asar malam Jumat, terus hari Minggu pada asar malam Senin. Jadi waktunya nggak sembarang waktu, tetap dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan, Kamis sama Minggu. Nah kalau untuk keluarga pasien, misalkan
bisanya Kamis boleh, bisanya Minggu juga boleh. Itu kan tergantung kesibukannya masing-masing kan. Ada yang misalkan hari Kamis masih kerja, jadi ngambilnya yang Minggu. Untuk keluarga, khususnya ibu bapaknya yang masih ada, wajib dimandiinnya 3 kali. Kalau setelah 3 kali mau kesini misalkan silaturahmi mandi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tujuannya 3 kali mandi berarti setelah kita dimandiin terus konsultasi supaya lebih mengerti sama doa. Kayak gitu. Sama Pak kan dimandiin ya? Iya. Boleh dijelaskan sedikit tindakan untuk memandikan itu seperti apa? Kalau secara doanya mungkin nggak bisa panjang lebar ya, mungkin secara praktek aja. Secara praktek begini, kalau kita dicontohin ya, ini bangku, terus untuk syarat utama kain putih 2 meter, kain merah 1 meter. Tujuannya kain putih 2 meter, lambang 2 kalimat syahadat. Tujuannya 1 meter kain merah yang didudukin, lambang hawa nafsu. Jadi kita tuh harus mengendalikan hawa nafsu. Ya. Terus tujuannya dimandiin karena kita mau menerima doa. Terus doa yang kita baca itu doa yang agung, doa yang suci, berarti kita harus mandiin dulu. Itu syarat mutlak. Nggak sembarangan membaca ini doa kalau sebelum dimandiin. Tujuannya seperti kalau dimisilkan dulu Kangjeng Rasulullah SAW mau diisra dan dimi'rajkan sama Allah, dadanya dibelah dulu sama malaikat Jibril, dibersihin dulu karena mau berbicara komunikasi sama Allah, mau bertemu sama Allah. Nah ini juga doa menyebut-nyebut nama Allah, memuji Allah dan mengagungkan. Berarti kita tuh harus merasakan bahwa kita berhadapan sama yang punya kita. Nah makanya wajib dimandiin dulu. Terus baca itu doa, tidak sembarang orang, tidak sembarang kalau misalkan yang bersangkutan mau baca itu doa tidak dimandiin dulu. Nah itu tujuannya. Mungkin sekian Pak yang dapat kami tanya-tanyakan mengenai tempat terapi ini. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk diwawancarai sama kami. Sebelumnya mohon maaf bila mengganggu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.